pergeseran makna yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film Indonesia terhadap film Thailand The Red Envelope untuk menutupi atau bahkan menghilangkan unsur LGBT di film tersebut menuai kontroversi di kalangan penonton serta penikmat produk entertainment Thailand. Tepatnya pada tanggal 14 Mei 2025, film The Red Envelope berhasil lulus sensor untuk ditayangkan di layar lebar bioskop Indonesia setelah mengalami penundaan penayangan karena isu mengenai konten yang terdapat di film tersebut. Berdasarkan trailer yang diunggah oleh akun-akun bioskop yang bekerja sama, The Red Envelope merupakan film bergenre horror komedi yang juga menyediakan misteri mengenai seorang laki-laki yang bernama Man yang menemukan amplop merah media ritual kepercayaan Tionghoa yang membuat Man terikat pernikahan dengan arwah pemilik amplop tersebut yang bernama Titi. Isu yang di-highlight oleh masyarakat adalah fakta bahwa kedua karakter tersebut merupakan laki-laki, sehingga hal ini dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Para penggemar yang sudah berusaha memahami penundaan tanggal tayang karena isu tersebut, dibuat semakin kecewa karena banyaknya perbedaan makna antara dialog serta subtitle yang tersedia, sehingga dianggap merusak dan tidak menghargai value dari film tersebut. Berdasarkan Yurinda, The Red Envelope mengisahkan Man, seorang mantan perampok yang kini menjadi mata-mata polisi dalam operasi pemberantasan narkoba. Secara tidak sengaja menemukan sebuah amplop merah, simbol dalam tradisi Tionghoa yang biasa digunakan dalam ritual pernikahan arwah. Amplop itu lantas mengikatnya dalam pernikahan supranatural dengan roh seorang pria bernama Titi, yang meninggal akibat tabrak lari. Awalnya, Man mencoba menolak, tapi serangkaian kejadian buruk menimpanya. Ia akhirnya menyerah dan menerima pernikahan tersebut, lalu dibimbing oleh Titi sang arwah untuk mengungkap misteri di balik kematiannya. Keduanya membentuk hubungan unik, diwarnai pertengkaran, candaan, dan kerjasama dalam menyelidiki kasus besar yang juga terkait dengan jaringan narkoba yang sedang diselidiki polisi. Pada dasarnya, film ini telah dikategorikan sebagai film untuk 21 tahun ke atas, sehingga para penikmat mempertanyakan mengapa masih harus dilakukan banyak penyensoran yang bahkan berdampak pada arti dan film tersebut. Penggemar lantas membandingkan dengan kasus film Final Destination yang juga tengah tayang di bioskop Indonesia. Film tersebut digadang-gadang tidak akan disensor, diperbesar, dan diburamkan, namun Final Destination justru hanya dikategorikan sebagai film untuk usia 17 tahun ke atas. Penggemar berpendapat bahwa kalau memang film The Red Envelope sudah dikategorikan sebagai film untuk 21 ke atas, maka penonton sudah memasuki usia yang bijak untuk memilah, jadi rasanya tidak perlu untuk menyensor dan merubah makna translasi dari film tersebut. Hal ini dianggap sebagai tindakan cherry picking yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film Indonesia. Saya Ananda Samuel sebagai reporter pada liputan kita kali ini yang akan membahas topik tentang pergeseran makna yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film Indonesia terhadap film adaptasi dari Taiwan yang berjudul The Red Envelope. Kebetulan bersama saya sudah ada seorang narasumber yang akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sebelumnya Bapak mungkin boleh dipersilakan memperkenalkan nama dan juga bidang yang Bapak kuasai. Ya baik, terima kasih. Saya Yusri Fajar, saya dari Fakultas Ilmu Budaya, dan beberapa waktu terakhir saya banyak melakukan riset ya di bidang sastra dan juga film. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaannya Bapak. Yang pertama, apakah benar Bapak pergeseran arti dari subtitle dapat mempengaruhi value dari sebuah film Bapak? Baik, subtitle itu menurut saya diciptakan, disajikan untuk membantu para penonton yang bisa saja atau barangkali tidak memahami bahasa yang digunakan di dalam film sehingga mereka bisa lebih memahami. Tentu saja dalam proses untuk menerjemahkan, dalam proses untuk mengalihbahasakan itu membutuhkan kompetensi ya. Yang pertama tentu saja kompetensi terkait dengan makna asli yang dari kata, frase, kalimat yang akan dialih bahasakan. Tetapi selain itu juga yang juga penting dimiliki oleh mereka yang akan melakukan proses subtitling itu adalah pemahaman terkait dengan latar konteks ya, sosial budaya yang melingkupi bahasa itu. Nah, ini adalah hal-hal elemen-elemen yang bisa mempengaruhi apakah sebuah alih bahasa itu bisa benar, bisa sesuai dan juga tidak. Dan kadang-kadang memang
proses alih bahasa itu juga dipengaruhi ya oleh faktor sosial ya, budaya dan juga hal-hal lain ya yang ada di dalam masyarakat di mana sebuah produk budaya itu akan ditampilkan. Saya kira peluang atau potensi terjadi pergeseran makna itu bisa saja terjadi dan itu sepenuhnya menjadi tugas, menjadi tanggung jawab dari mereka yang melakukan proses subtitling ya. Nah pada konteks ini saya kira keahlian, kompetensi dari mereka yang akan melakukan proses alih bahasa ya, terutama dari bahasa yang sebelumnya digunakan di dalam film tertentu ke bahasa di mana publik yang dituju itu akan sangat menentukan gitu. Pendapat saya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Lalu bagaimana Pak peran subtitle ini dalam mengatasi banyaknya perbedaan konteks budaya dan cara pandang dari berbagai negara untuk mempertahankan value dari sebuah film tersebut? Ya, saya kira subtitle harus bisa menerjemahkan ya makna atau arti dari bahasa, dari karya atau dari produk budaya yang ingin disajikan itu, dengan berusaha untuk catch ya di main meaning ya dari bahasa yang sebelumnya ingin disampaikan. Itu saya kira pesan-pesan yang nanti akan dipresentasikan di dalam karya itu bisa tersampaikan kepada penonton. Dan sebaliknya jika terjadi misinterpretasi atau kesalahan alih bahasa itu bisa saja membuat terjadi distorsi makna. Dan distorsi makna ini bisa mengakibatkan pemaknaan atas satu produk budaya itu bisa mengalami perubahan, ketidaksesuaian. Dan pada konteks seperti itu ya tentu saja perlu ada pengkajian, perlu ada diskusi-diskusi lebih lanjut sebelum sebuah proses alih bahasa itu dilakukan. Ya, jadi dalam pandangan saya seyogyanya atau seharusnya dalam proses alih bahasa itu sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Tidak hanya pada aspek bahasanya, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek lain ya di luar bahasa itu. Oke, Bapak, berarti benar-benar beresiko untuk terjadi disrespect terhadap budaya dan sosial konteks dari negara lain ya Pak ya? Nah, kalau menurut saya resiko itu ada, tapi itu lagi-lagi bergantung pada siapa atau tim yang melakukan alih bahasa. Menurut saya selagi dia memiliki kompetensi, kemudian dia melakukan riset yang memadai, punya keahlian untuk melakukan proses alih bahasa, ya memproduksi satu subtitle, saya kira kesalahan itu bisa diminimalisir ya, bisa diminimalisir gitu. Kadang-kadang kita menggunakan satu term yang barangkali itu lebih berterima di satu masyarakat atau publik ya tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah lebih matang gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang adaptasi, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya kan juga banyak ya. Ada faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik, faktor agama, dan juga motivasi dari sinias kan juga bermacam-macam ya itu. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah langkah yang dilakukan oleh lembaga sistem Indonesia ini merupakan langkah yang tepat Pak? Jika tidak, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menghadapi isu ini? Ya, saya kira lembaga sensor film itu mereka sudah memiliki regulasi ya, memiliki aturan-aturan, bahkan memiliki acuan ya, undang-undang untuk melakukan proses sensor, proses-proses yang harus dilakukan. Dan di sini saya kira yang pertama harus dilakukan itu adalah bagaimana lembaga atau institusi ini berusaha untuk benar-benar berpegang teguh ya pada aturan-aturan yang ada. Saya kira lembaga sensor itu dalam perjalanan sejarah ya seperti pernah saya baca itu memang memiliki satu semangat ya untuk melakukan filter, untuk melakukan penyesuaian terhadap produk-produk budaya yang ya bisa saja dinilai
belum sesuai dengan budaya yang dipraktekkan oleh masyarakat yang akan menonton sebuah karya seperti film ya. Jadi in short ya saya ingin sampaikan bahwa peran seorang anggota sensor atau tim sensor film itu memang harus dimainkan secara tepat, satu, sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua juga bijak ya. Dan bijak itu artinya dalam pandangan saya bisa melihat satu produk budaya film itu secara komprehensif ya, tidak secara parsial gitu ya. Jadi kan film itu kan satu produk kerja kolaboratif yang di dalamnya aspek-aspek utamanya ada audio visual, jadi bisa dilihat sedemikian rupa gitu ya oleh tim sensor film gitu. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan jawabannya, Bapak. Ya, sama-sama. Oke, kebetulan kita hari ini sudah memiliki narasumber. Mungkin untuk narasumber bisa memperkenalkan dengan inisial juga nggak apa-apa dan domisili. Oke, perkenalkan nama aku Hani. Aku domisilinya sekarang di Bandung. Kamu sendiri kan udah nonton ya filmnya secara langsung. Eh, Kalau sudah, dari yang kamu rasakan sendiri tuh, apakah benar pergeseran arti dari subtitle yang tanda kutip dirombak dapat mempengaruhi value dari sebuah film, dari film tersebut? Oke, aku izin jawab ya teman-teman. Kalau dari pandangan aku pribadi, memang apa ya, pergeseran atau mistranslate atau alih bahasa yang kurang tepat itu bisa merubah nilai. Jadi, sebagai penonton tuh merasa tidak bisa mendapatkan 100% makna yang ingin disampaikan oleh si pembuat film ini. Gitu sih. Berarti sebagai penikmat atau sebagai entusias dari karya atau film Thailand sendiri, menurut kamu, apakah mistranslasi itu beresiko untuk terjadinya disrespect terhadap budaya dan juga sosial konteks gitu dari negara lain, dari negara Thailand contoh? Menurut aku, iya ya beresiko. Karena aku tuh yakin semua bahasa, setiap bahasa, itu kan pasti tiap katanya punya makna, tiap kalimatnya juga punya makna. Terus mereka, kalau dalam film atau dalam bidang entertainment kayak musik lainnya kan, gimana caranya bahasa yang mereka miliki tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu kepada pendengarnya, kepada penikmatnya gitu. Jadi ketika ada mistranslasi, aku merasa ya memang beresiko untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, menurut aku salah satu bentuk resiko yang besar yang rawan terjadi tuh adanya jadi kayak kita salah, bukan salah ya, salah atau kurang tepat mendapat informasi, informasi ini tuh disampaikan lagi ke orang lain. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Menurut kamu, apakah langkah yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film Indonesia merupakan langkah yang tepat? Jika tidak, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Sensor Film Indonesia dalam menghadapi isu ini? Jujur ya, sebagai penonton aku tidak bisa mengatakan apakah ini 100% tepat atau 100% tidak tepat. Karena pertama, aku yakin ini langkah yang mereka lakukan adalah supaya film ini akhirnya bisa tayang, terus bisa dinikmati oleh masyarakat luas gitu kan. Apalagi setahu aku demand film ini tinggi karena aktor yang sama sama studio yang sama sebelumnya punya film dan di Indonesia tuh tayangnya melejit. Aku mention lah ya judulnya yang How to Make Millions Before Grandma Dies. Tapi sebagai penonton juga aku menyayangkan ya, film ini kan sudah dapat rate dewasa atau mature lah gitu. Tapi setahu aku itu banyak scene yang di-cut, kemudian di-blur, sama ada bahasa yang kurang tepat alih bahasanya. Dan ada beberapa part yang yaitu jadi tidak bisa tersampaikan secara keseluruhan, kayak direkturnya, terus aktornya, terus staffnya, segala macam mereka tuh mau menyampaikan sesuatu ke kita, tapi karena ada perubahan-perubahan itu, kita jadi kurang bisa memahami. Jadi saran aku satu, menurut aku proses nge-ACC sebuah film mungkin bisa lebih diperhatikan lagi. Jadi gimana caranya film ini ya direvisi
sesuai sesuai apa ya, sesuai timelinenya supaya bisa tayang seperti seharusnya. Paling gitu. Tapi untuk langkah-langkah kayak mungkin censorship dan segala macam, itu aku rasa aku tidak bisa memberikan saran yang benar-benar aku ngomong gitu. Pada akhirnya, fleksibilitas norma masyarakat tetap sukar untuk disesuaikan dengan pola pandang baru yang dipengaruhi oleh masuknya budaya dari luar. Namun ironinya, jika mayoritas masyarakat menentang, nilai akan tergeser dan yang justru akan mengantarkan masyarakat terhadap aksi cherry picking.